Shalom, hai, kita bertemu kembali di dalam ibadah raya online SIB Bandar Ipoh pada hari ini. Saudaraku, di dalam Matius 11 ayat 29 berkata seperti ini. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Haleluya. Saudaraku, mari kita persiapkan hati kita di dalam ibadah raya online pada kali ini dengan doa syafaat bersama dengan Saudara Darius, dan kita persiapkan hati untuk memuliakan Tuhan, kita meninggikan nama Tuhan bersama dengan Saudari Mary bersama dengan tim Praise and Worship. Ya Allah, ya Tuhan kami, yang menganugerahkan kehidupan, kekuatan, dan kesehatan bagi kami, umat selaku ciptaan-Mu Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, karena kami diperkenankan lagi untuk datang di rumah-Mu yang kudus ini untuk memuji dan memuliakan akan kebesaran nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, karena Engkau telah menyertai setiap jemaat-Mu supaya berada di dalam keadaan sehat sentiasa, oleh karena perlindungan tangan-Mu Yesus, dan memberkati kehidupan kami seluruh jemaat-Mu selama seminggu yang telah kami lalui. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa bagi petugas-petugas di dalam PKP, seperti polis, tentara, rela, sukarelawan, dokter, dan nurse, supaya sentiasa berada di dalam perlindungan-Mu Tuhan, supaya Tuhan memberikan mereka kesehatan, kekuatan, hikmat, dan kesabaran di dalam berhadapan dengan tugas yang sangat penting ini. Dan juga Tuhan, kami juga mau berdoa agar penduduk di negara Malaysia ini tetap patuh dan menghormati ketetapan kerajaan berkaitan SOP PKP ini. Justru itu Tuhan, kami juga mau berdoa bagi kerajaan Malaysia supaya sentiasa diberi hikmat dalam menangani cabaran ekonomi, agar ada campur tangan Tuhan di dalam apapun kesulitan berkaitan dengan ekonomi. Kami percaya bahwa Tuhan, Engkau menyertai yang telah dipertanggungjawabkan untuk mengurus ekonomi negara ini Tuhan. Dan juga Tuhan, kami tidak lupa juga kami berdoa bagi guru-guru dan pensyarah-pensyarah di Malaysia ini, agar diberi hikmat dalam merancang dan mendidik pelajar sepanjang PKP ini. Ya Tuhan, seluruh kehidupan kami sepanjang minggu ke depan kami serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan. Ini doa, syukur, serta permohonan kami. Amin. Halo, shalom semuanya. Mari kita masuk di dalam ruang puji-pujian dan penyembahan. Mari saya ajak kita untuk berdiri semua. Mari kita menyanyikan pujian ini, Yesus kekasih jiwaku. Mari kita menari bagi Tuhan kita pada hari ini. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, aku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory,
glory, puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Mari kita teruskan pujian kita, sama-sama kita katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Sekali lagi. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik.
Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari pada saat ini saya mengajak kita untuk berdiam diri. Mari kita naikkan pujian ini sebagai doa kita untuk mendengarkan Tuhan sebentar. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagi
Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Baik, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur kesempatan atau waktu yang Tuhan sudah berikan kepada kami untuk kami mendengar Tuhan berbicara melalui firman-Mu. Kami izin Roh Kudus-Mu mengambil tempat sepenuhnya dalam pendengaran firman-Mu, sehingga kami benar-benar mengalami Engkau secara pribadi saat kami mendengar Engkau ya Tuhan berbicara. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita melihat bagian firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal 14 ayat yang ke-15. 1 Korintus 14 ayat yang ke-15, demikian firman Tuhan. Jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Saya menarik tema yang sederhana bicara tentang doa dan penyembahan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus memberitahukan kepada jemaat di Korintus, aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Ini berbicara, poin yang pertama ialah doa dan penyembahan ada kesatuan. Inilah poin yang pertama, ada kesatuan. Ternyata doa dan penyembahan itu tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan kita. Saat kita menerima Tuhan Yesus secara pribadi sebagai Tuhan dan Penyelamat dalam hidup kita, maka disitulah terbangun satu penyembahan dalam roh dan kebenaran. Saat mengalami pemulihan dalam roh kita, maka disitulah Roh Kudus mengajar kita bagaimana berdoa dan menyembah Tuhan Yesus Kristus. Rasul Paulus memberitahukan kepada kita, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji juga dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Di dalam pembacaan ini, Rasul Paulus memberitahukan kepada jemaat di Korintus tentang karunia-karunia rohani. Bahkan setiap orang yang percaya kepada Kristus sudah memiliki karunia-karunia rohani. Dan salah satu dari bagian karunia yang Tuhan sudah berikan adalah bahasa roh. Dan bahasa roh itu digunakan untuk membangun iman kita, bahkan membangun iman bersama. Saat Tuhan bekerja melalui Roh Kudus dalam kehidupan kita, Dia akan membangun penyembahan dalam roh dan kebenaran. Saat kita sudah memiliki Roh Kudus dalam kehidupan kita, maka Roh Kudus itu akan memimpin kehidupan kita sebagai anak-anak ketebusan Kristus, menjadi penyembah-penyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, apakah kita sudah mengalami kesatuan di dalam roh kita, bahkan dalam kehidupan kita, yaitu doa dan penyembahan kepada Kristus? Saat kita berdoa, artinya itulah saat kita sedang menyembah Kristus. Saat kita menyembah Kristus melalui puji-pujian, sebenarnya saat itulah kita sedang berdoa, bahkan membangun keintiman dengan Bapa di surga. Inilah kerinduan Kristus dalam kehidupan kita. Rasul Paulus mengalami situasi ini, bukan saja dalam keadaan yang senang, tapi dalam keadaan yang sukar, keadaan yang susah. Rasul Paulus tidak dapat dihalangi dengan keadaan atau situasi. Dia memiliki, bahkan mengalami kesatuan roh kepada Kristus. Dia mengalami hubungan yang intim dengan Bapa di surga. Mari kita perhatikan selanjutnya. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat yang ke-25 sehingga kepada ayat 26 berkata, tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Haleluya. Kita perhatikan saat Paulus dan Silas dalam penjara, Alkitab berkata mereka berdoa dan menyanyi memuji Tuhan Yesus.
mereka berdoa menyembah Kristus. Apa yang terjadi saat mereka berdoa dan menyembah Kristus melalui puji-pujian? Alkitab berkata, akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Haleluya. Puasa dalam doa dan penyembahan kepada Kristus terjadi. Mereka alami secara pribadi. Mereka temukan kemuliaan Kristus dalam kehidupan Rasul Paulus bahkan Silas saat mereka berdoa dan menyembah Kristus melalui puji-pujian. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini Tuhan sedang mencari penyembah-penyembah yang sedemikian. Gereja tidak akan kuat ketika tidak ada doa. Gereja tidak akan kuat ketika kehilangan namanya kehausan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Ini yang Tuhan ingin cari. Tuhan mencari penyembah-penyembah. Tuhan Yesus rindu mengalami hubungan intim di dalam roh kita. Ada pergaulan setiap hari di dalam roh kita kepada Kristus. Kita mengalami Kristus secara pribadi saat kita berdoa dan menyembah Dia. Mari selanjutnya jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat yang kita baca, saat mereka menyembah Kristus, terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Kita melihat di sini, bukan saja mereka mengalami ada kesatuan kepada Kristus dalam doa dan penyembahan, tetapi mereka mengalami hadirat Kristus. Ada kemuliaan Kristus terjadi dalam hidup mereka. Bukan saja dalam kehidupan secara pribadi, tetapi sekitar mereka mengalami pembebasan, mengalami mujizat, mengalami kuasa, mengalami kehadiran kemuliaan Kristus. Dan ini akibat dari doa dan penyembahan yang dinaikkan sungguh-sungguh kepada Kristus. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, cabaran apakah yang kita temukan hari-hari ini? Halangan apakah yang sedang kita hadapi dalam kehidupan kita? Mari kita hadapi segala sesuatu dengan doa dan penyembahan kepada Kristus, dengan hati yang benar-benar haus dan rindu akan Kristus. Maka segala sesuatu Tuhan yang bekerja, Tuhan yang berperang, Tuhan yang mengerjakan di dalam kehidupan kita, bahkan di sekitar kita. Tugas kita adalah berdoa dan menyembah Kristus. Selanjutnya jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-6 berkata, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Poin yang kedua saya tarik bagian ini adalah menghadirkan kemuliaan Kristus. Menghadirkan kemuliaan Kristus saat kita punya kehausan, kelaparan untuk menyembah Kristus, mencari wajah Tuhan di dalam penyembahan kita. Saat kita berdoa, saat kita memuji Tuhan, hati kita benar-benar haus dan lapar akan Tuhan. Kita rindu bertemu dengan Dia di dalam kehidupan kita, dalam roh kita. Alkitab berkata, berbahagialah, diberkatilah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Siapa itu kebenaran? Itulah Kristus. Karena mereka akan dipuaskan. Kata dipuaskan di sini adalah mereka mengalami kehadiran Tuhan. Mereka mengalami kemuliaan Kristus. Kita mengalami kemuliaan Kristus. Kita mengalami hadirat Tuhan menguasai, bahkan menuntun kehidupan kita. Bukan saja kehidupan kita yang akan merasakan kehadiran Kristus, tetapi sekitar kita, sekeliling kita, itulah kemuliaan Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan,
Kenapa berhentinya doa dan penyembahan? Kenapa berhentinya doa dan penyembahan? Karena tidak ada kelaparan dan kehausan dalam jiwa kita, dalam roh kita. Seharusnya orang-orang yang percaya Kristus yang sudah diberikan karunia-karunia roh, mari kita gunakan karunia-karunia itu. Salah satunya adalah karunia bahasa roh. Gunalah itu membangun iman kita. Gunalah itu untuk berdoa, membangun iman kita, bersekutu dengan Kristus dalam roh dan kebenaran. Ketika kita berdoa dengan rasa lapar dan haus dalam roh kita, maka kita akan bertemu dengan kebenaran dan mengalami kepuasan. Kepuasan di sini adalah kita mengalami benar-benar kehadiran Kristus saat kita menyembah Dia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, inilah kerinduan Kristus. Ternyata diberkatilah orang-orang yang punya hati yang rindu berdoa dan menyembah Kristus setiap hari dalam hidupnya. Selanjutnya, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita percaya orang-orang yang mengalami Kristus, bahkan yang sudah berjalan bersama dengan Kristus dalam kehidupannya, cabaran itu memang banyak, tantangan memang banyak, pencobaan memang banyak. Apapun dalam kehidupan orang yang percaya Tuhan, kita hadapi dari kekuatan Kristus. Kita hadapi dengan doa dan penyembahan. Salah satu pribadi yang kita temukan di dalam Alkitab, yang kita sudah belajar pada minggu yang lalu, bagaimana Daniel menjawab persoalan-persoalan. Mari kita lihat dalam Daniel pasal 6 ayat yang ke-10b berkata, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Di dalam bagian ini saya tertarik kata 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Ternyata poin yang ketiga yang kita tarik dalam bagian ini, yaitu doa dan penyembahan adalah menyenangkan hati Tuhan. Daniel punya pengalaman. Daniel berhadapan dengan tantangan dan cobaan dalam kehidupannya. Saat hidupnya ditawan oleh Nebukadnezar. Bahkan pada waktu zaman Daniel disuruh menyembah berhala, disuruh menyembah patung. Tapi Daniel berkata tapan tidak menajiskan dirinya. Daniel berkata tapan hanya menyenangkan hati Tuhan. Sehingga Daniel berkata di dalam bagian ini, maka Daniel naik di tempat dia, di mana selalu dia mengadakan hubungan intim dengan Bapa dalam doa dan penyembahan. Daniel dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allah. Haleluya. Gaya hidup Daniel menyenangkan hati Bapa di surga. Gaya hidup Daniel tidak heran sehingga Daniel mendapat kasih dan sayang dari kerajaan surga. Kenapa? Karena Daniel suka berdoa dan memuji Tuhan. Saya tidak tahu bagaimana puji-pujian Daniel pada waktu itu. Tapi Alkitab cukup memberitahukan kepada kita bahwa 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya. Saya percaya ada mazmur yang keluar dari hati Daniel. Saat dia berdoa, ada mazmur, ada puji-pujian keluar dalam roh Daniel, menyembah Allah Israel, Allah yang kita kenal di dalam Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, betapa luar biasanya doa dan penyembahan. Itu tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan kita. Seberapa banyak di antara kita hari-hari ini yang sudah tidak ada lagi waktu untuk berdoa dan menyembah Kristus. Sekalipun kita tidak dapat bersama-sama beribadah di gedung gereja,
memuji, beribadah, memuji Tuhan. Tetapi saya percaya, sekalipun kita berada di ruang kamar kita sendiri, di tempat kita bekerja, roh kita tetap ada doa dan penyembahan. Dan saya percaya, kita akan mengalami hadirat Tuhan bekerja dimanapun kita berada. Daniel sudah alami. Dan saya percaya itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Saya percaya firman Tuhan akan digenapi hari-hari ini. Saat orang berdoa dan menyembah Kristus dengan benar, dengan hati yang lapar dan haus akan Tuhan, kita akan mengalami kemuliaan Kristus. Dan inilah yang menyenangkan hati Tuhan. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-47 berkata, sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Haleluya. Akibat gaya hidup menyembah kepada Kristus. Saat kita memiliki gaya hidup berdoa dan menyembah Kristus dengan puji-pujian, dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 47 membuktikan jemaat yang pertama ketika mereka memiliki gaya hidup berdoa dan menyembah Kristus sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Haleluya. Ternyata di mana ada penyembahan kepada Kristus, di mana pujian dinaikkan kepada Kristus, akan menarik banyak orang untuk datang kepada Kristus dan mengalami Kristus. Dan tiap-tiap hari, bayangkan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ini orang-orang yang belum mengenal Yesus akan mengalami hadirat Tuhan. Saat dimana kita ada doa dan penyembahan kepada Kristus, Tuhan bekerja secara luar biasa. Karena doa dan penyembahan ada kesatuan. Bahkan doa dan penyembahan itu menghadirkan kemuliaan Kristus. Bukan saja dalam hidup kita, tapi dalam lingkungan kita. Dan itu akan bekerja di dalam kehidupan setiap orang yang belum percaya Kristus. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini kita dapat mendengar dan melihat secara mata kasar kita kuasa doa dan penyembahan tidak dapat dibatasi. Kalau Tuhan yang bekerja, kalau Tuhan yang mengizinkan situasi ini, yang kita alami hari-hari ini, kita berhadapan dengan tantangan COVID-19. Bukan satu kebetulan, tapi Tuhan sedang mengizinkan itu supaya kita ada waktu secara pribadi membangun doa dan penyembahan dalam roh dan kebenaran. Seberapa banyak di antara kita hari-hari ini yang sudah kehilangan semangat, gairah untuk berdoa dan menyembah Tuhan. Mari kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Karena inilah kerinduan Kristus. Apa yang kita dengar hari ini, Daniel melakukan bagian dari kehidupannya. Dia meninggalkan apapun arahan yang bertentangan dengan rancangan Tuhan. Dia kembali ke tempatnya, yaitu hadirat Tuhan. Menghadirkan kemuliaan Kristus. Cabaran dan tangan bukanlah halangan untuk kita tidak dapat berdoa dan tidak dapat menyembah Kristus dengan baik. Tapi itulah kesempatan, itulah waktu yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Saat kita berhadapan dengan tantangan, berhadapan dengan pencobaan, tantangan, cabaran kehidupan kita, saat itulah kita membangun mezbah doa dan penyembahan yang benar kepada Kristus. Jangan heran, kita akan melihat kemuliaan demi kemuliaan Tuhan kerjakan. Haleluya. Tuhan mencari punya hati yang benar-benar rindu mau bertemu dengan Kristus. Puji Tuhan. Tuhan memberkati jemaat Tuhan. Sebagai kesimpulan, apakah kita sudah melakukan doa dan penyembahan secara pribadi?
Apakah pengalaman saudara saat berdoa dan menyembah Tuhan? Apakah penghalang doa dan penyembahan kita kepada Kristus? Saya percaya Yesus berkata, marilah kepadaku hai yang berletih lesu dan yang berbeban berat, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati, kata Kristus. Itulah ajakan Sang Juru Selamat kita, Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, saya percaya biarlah kita mengizinkan roh Tuhan sekali lagi membangun roh kita, kehausan, kelaparan dalam jiwa kita untuk berdoa dan menyembah Kristus. Tuhan memberkati jemaat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas firman. Kami percaya Tuhan, saat kami berdoa menyembah Kristus, ada kemuliaan, ada hadirat Tuhan. Bahkan kami dapat bersatu dengan Kristus dalam roh dan kebenaran. Ternyata doa dan penyembahan adalah menyenangkan hati Tuhan. Dan Engkau sendiri Tuhan Yesus melihat dalam hati kami. Bangunkanlah kiranya sekali lagi pondok Daud yang sudah runtuh, yaitu penyembahan kepada Kristus. Kembalikan sekali lagi ya Tuhan, roh yang menyembah kepada Kristus. Segarkan roh dan jiwa kami, sehingga kami benar-benar berjalan di dalam tuntunan dan pimpinan-Mu setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, diberkatilah umat-Mu dari anak-anak kecil sampai kepada orang dewasa. Kami mengalami Kristus saat kami berdoa dan menyembah Engkau dengan puji-pujian kepada Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah dikuatkan dengan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Reverend Jumbi sebentar tadi. Haleluya, saya sangat diberkati lewat dengan firman Tuhan sebentar tadi. Saya sangat percaya bahwa kita semua yang sudah mendengarkan firman Tuhan dikuatkan. Amin. Nah, seterusnya saudaraku, kita akan bersama dengan saudara Kasidi di dalam doa pemberian kasih. Mari kita persiapkan hati kita untuk memberi yang terbaik. Shalom jemaat Tuhan, apa kabar kita semua pada hari ini? Tentunya baik dan sehat-sehat saja. Mari sebelum kita memberikan yang terbaik buat Tuhan, saya akan mengajak kita dalam doa dan saya akan pimpin kita dalam doa. Tuhan Bapa kami di surga, kami mengucapkan syukur Tuhan pada hari ini atas rezeki yang Kau telah berikan kepada kami dan juga hari-hari yang telah Kau berikan kepada kami, di mana Kau tetap menjaga makan dan minum kami dan Kau memberkati kami Tuhan dari kesehatan dan juga istirahat kami ya Tuhan. Tuhan, kami ingin memberikan yang terbaik buat Engkau pada hari ini dan Kau tetap memberkati kami Tuhan dalam setiap pekerjaan kami, maupun yang masih bekerja maupun yang study ya Tuhan. Tuhan, kami ingin menyerahkan pada hari ini Tuhan, khususnya untuk bendahara gereja yaitu Sis Chris Venue, di mana Engkau akan tetap memakai dia Tuhan sebagai bendahara gereja ya Tuhan, dan juga orang yang Kau percaya Tuhan untuk mengendalikan keuangan gereja ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa pada hari ini khususnya untuk setiap pekerjaan kami, kira-kira maupun yang bekerja sebagai frontliners maupun yang bekerja sebagai di bagian swasta dan awami ya Tuhan. Kami menyerahkan setiap kami Tuhan dalam tangan-Mu, biarin usaha keras kami Tuhan akan tetap membuahkan hasil Tuhan dan menyenangkan Engkau Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa khususnya untuk kesehatan kami pada hari ini, di mana Engkau akan tetap menjaga kami ya Tuhan, dan juga biar hanya kuasa-Mu yang bekerja ke atas kami Tuhan, dan biar hanya kami bergumul terus kepada Engkau ya Tuhan. Tuhan, itu saja kami minta padamu pada hari ini Tuhan, biar Engkau tetap menjaga kami Tuhan dalam setiap hari kami ya Tuhan. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucapkan syukur Tuhan. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudaraku, kita sudah berada di penghujung ibadah raya online pada hari ini. Puji Tuhan, saya sangat diberkati dan saya percaya saya diberkati, Anda juga diberkati. Amin. Dan
Saudaraku, saya ingin ingatkan kepada kita, apapun aktiviti kita di luar sana, dimanapun kita, ya, mari kita menyahut seruan kerajaan untuk tetap menjaga kesehatan pribadi, tetap kerap membasuh tangan, dan sekiranya kita ada urusan di luar sana, tetap memakai mask, ya. Puji Tuhan, hari ini sekali lagi kita sudah berbakti bersama-sama, sudah berada di dalam ibadah raya online bersama-sama hari ini. Nah, saudaraku, kita akan berjumpa di ibadah raya online yang seterusnya. Dan sekali lagi, apapun kita perbuat, percayalah bahwa dimanapun kita, Tuhan menyertai kita. Haleluya, God bless you.